Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, dengan Tebronol menjawab pertanyaan dari sahabat Tebronol Bang Pendi. Sawit saya dekat laut, di bawah sawit terkandung air asin. Bagaimana solusinya? Kelapa sawit dengan kondisi ada air yang asin, maka konsentrasi garam akan semakin tinggi. Garam didominasi natrium ketika di tanah yang menjadi media pertumbuhan perakaran kelapa sawit, maka akan menjadi fatal, Mas. Fatal. Salah satu fatal yang diderita ataupun kita menjadi petani ketika kadar natrium tinggi dari air laut sendiri adalah bahwa natrium akan menyebabkan terjadinya dispersi liat. Maaf menggunakan bahasa ilmu tanah, dispersi liat. Yang artinya bahwa terjadi pemisahan antara para fraksi liatnya dengan larutan tanah itu sendiri. Sehingga terkadang bahwa di dalam kondisi kegaraman yang tinggi, maka pertumbuhan kelapa sawit akan terganggu, Mas. Salah satu gangguan yang mungkin muncul bahwa tanaman kelapa sawit biasanya akan mengalami dehidrasi walaupun kondisi airnya ada, karena air yang ada tidak bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kemudian pada musim kemarau panjang, maka liatnya padat langutzubillah, yang terjadi daun tombaknya akan lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi buah, Mas. Beberapa perusahaan yang ada di daerah dengan tepi laut atau bibir laut, yang terjadi adalah bahwa ketika natrium atau sebagai penyusun terbesar garam yang ada di daerah perakaran, maka yang terjadi terhadap buahnya adalah buah akan mudah matang, Mas. Di dalam pembentukan buah sendiri, bahwa kenaikan buah itu bisa matang sempurna itu adalah di 5,5 bulan sampai 6 bulan. Di angka 19, 20, 21 minggu sudah mulai matang harusnya. Baru matang harusnya. Tapi di daerah-daerah yang terpengaruh garam, yang terjadi apa? Buah akan cepat matang. Artinya yang resiko terbesar BCR-nya rendah, kadar minyak juga akan rendah karena dia terlalu dini matangnya. Sehingga bagaimana solusinya, Pak Pendi? Ketika kita ngomongin natrium adalah bagaimana kita mengusir natriumnya, Mas, yang ada terkandung di dalam garam. Ketika kita ngomongin kegaraman karena natrium, sebenarnya kalau di dalam teori ilmu tanah adalah bagaimana kita bisa mencuci, membuang natriumnya semua, Mas. Itu teorinya. Namun sahabat Brondol semuanya, di dalam mekanisme perbaikan di salah satu bukunya Nur Hayati Hakim ini, Dokter Insinyur Nur Hayati Ilmu Kesuburan Tanah ini sudah dijelaskan. Ketika kita ngomongin kegaraman, adanya kadar garam, maka yang pertama harusnya kita masukkan air bersih dulu. Yang kedua, usir, Mas, natriumnya dengan menggunakan kalsium sulfat atau CaSO4 alias gypsum. Ketika kita menggunakan gypsum atau CaSO4, maka bahwa natrium akan mudah terendapkan dan akan mudah kita cuci, Mas, pastinya. Tapi memang bukan hanya menggunakan dolomit pH-nya supaya naik saja, tapi bagaimana natrium bisa diikat menggunakan gypsum CaSO4 ya. Yang kalau di toko pertanian itu ada gypsum pertanian, itu ada. Karena kapur itu ada 3, ada kapur pertanian, ada dolomit, dan satunya lagi adalah CaSO4 ini, yang mungkin di beberapa tempat bahkan malah nggak pernah dipakai. Kalau kita ngomongin ada di daerah Rokan Hilir pakai kalsium sulfat, jarang, Mas, karena di sini tidak ada kegaraman. Maka harus kita sering tebarkan kegaraman, sering tebarkan menggunakan kalsium sulfat supaya natriumnya terikat erat oleh sulfat dan dia akan mudah terendapkan dan mudah kita cuci, Mas. Kemudian selanjutnya sahabat Brondol, ketika daerah kegaraman ini, maka penggunaan bahan organik juga akan membantu perbaikan di struktur tanahnya juga. Karena balik lagi, mungkin ketika kita pembuatan parit efektif. Maka untuk mempermudah pencucian, pembuatan parit juga akan membantu perbaikannya juga. Namun balik lagi, air yang bersih juga harus kita tampung nih, Mas. Karena daerah-daerah yang terpengaruh garam ini di sebuah perusahaan X ya, itu bahkan kadar minyaknya yang normal di angka 23-25% dan BCR-nya juga besar-besar, maka di daerah kegaraman ini malah cenderung kecil-kecil, Mas. Kecil-kecil.
Karena dia cepat matang, 16 minggu matang, 15 minggu matang ya jelas BJR-nya kecil, minyaknya juga sedikit. Sehingga ini adalah salah satu solusi yang ditawarkan The Brondol. Yang pertama adalah pemberian gipsum Mas, untuk bisa mengikat natrium yang berada dari yang merupakan penyusun dari garam laut itu sendiri. Gipsum, kemudian yang kedua adalah penambahan bahan organik ya, misalnya kotoran ayam, kambing, sapi, monggo saja, ataupun misalnya ada janjangan kosong, monggo saja, selama tidak tergenang gas saja. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bahan amelioran. Bahan amelioran itu ada zeolit dan sebagainya, bisa saja digunakan. Walaupun ini tidak lumrah. Kalau kita ngomong petani pakai zeolit, mungkin angkanya di bawah 1% petani di Indonesia yang pakai zeolit. Itu jarang sekali yang pakai zeolit. Tapi kalau saran saya yang mudah, cari gipsum CaSO4, harganya juga murah, kemudian ada penambahan bahan organik. Karena di satu sisi sahabat The Brondol semuanya, memang tantangan besar untuk di kelapa sawit itu tidak ada varietas-varietas tertentu yang tahan terhadap kondisi ekstrim, itu tidak ada. Salah satu yang mungkin ekstrim ya, yang diklaim tahan terhadap kekeringan panjang ya lame. Varietas lame dari PPKS ya ada, tapi memang kelemahannya susah membentuk bunga jantan Mas. Sehingga ketika pembentukan bunga jantannya kecil, maka ya buah landaknya pasti akan banyak. Ini yang mungkin harus saya terangkan kepada sahabat The Brondol. Karena tidak ada varietas yang tahan terhadap kegaraman tinggi, itu juga tidak ada. Itu kemudian yang mungkin bisa ditambahkan di daerah kegaraman ini, maka sering-sering menggunakan tadi yang saya sampaikan, menggunakan gipsum, dan pemupukannya juga harus diatur sedemikian rupa sehingga kalau misalnya fosfatnya jangan pakai TSP, lebih bagus pakai RP Mas, kalau saran saya. Kemudian kalau urea nitrogennya pakai urea juga nggak apa-apa. Kemudian kalau seandainya masih mau magnesiumnya, lebih bagus pakai dolomit saja. Pak Pendi ini kan sudah pakai dolomit, tapi apakah perlu juga pakai kalsium sulfat? Jawabannya nggak ada masalah. Karena pada dasarnya ketika kita menggunakan kalsium sulfat atau gipsum, itu ditambah ada tambahan dolomit, itu juga nggak begitu ngaruh. Karena dolomit untuk menaikkan pH dan magnesium, sementara kalau kita ngomongin gipsum, maka biar untuk mengikat natriumnya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang di malam hari yang berbahagia ini. Mohon maaf kalau banyak menggunakan bahasa-bahasa ilmu tanah, karena memang ada penggantinya kayak bahan amelioran, zeolit dan sebagainya. Tidak ada pengganti bahasanya yang lebih mudah dipahami. Mohon maaf jika mendengarkan The Brondol ini mungkin harus nyari referensi lagi, karena memang tidak ada penggantinya sahabat The Brondol. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda dan semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.